Ya, selamat pagi, sahabat jendela A.M. Bastaman. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Gun-Gun Waldi Gumelar, seorang pegiat penerbit perguruan tinggi. Terima kasih Pak Gun-Gun sudah hadir. Apa kabar nih hari ini? Baik, sama-sama Pak Am. Terima kasih. Selamat Ya, berjumpa apresiasi nih sahabat-sahabat waktunya ya jendela untuk Pak Am. ngobrol-ngobrol inspiratif di jendela A.M. Bastaman. Sama-sama Ya. Pak. Pak Gun-Gun, hari atau sekarang kesibukannya apa nih Pak? Baik Pak Am, terima kasih. Selamat berjumpa semuanya sahabat jendela Pak Am. Saya selepas dari penerbit ITB, kemudian beralih tugas di protokoler, kemudian di Humas, dan kemudian di UPT PSDM. Saya juga sekarang bergiat di jurusan penerbitan Polimedia Pak Am. Itu mungkin kegiatan. Kalau di organisasi masih Pak, saya pengurus sebagai sekretaris di IKP Jawa Barat, kemudian juga sebagai ketua 1 di PPGI, Perhimpunan Pengusaha Grafika Indonesia Jawa Barat. Itu saja Pak, nggak terlalu banyak. Wah, luar biasa ya, aktivis betul-betul pegiat penerbit perguruan tinggi ini ya. Pak Gun-Gun, sewaktu aktif di penerbit ITB, bagaimana Pak Gun-Gun melihat dunia penerbitan ya di ITB? Baik Pak Am, ITB orang mungkin mau tidak mau melihat sebagai role model ya Pak ya. Karena satu, dari sisi usia itu dengan UI gitu ya, sebagai penerbit yang sudah cukup tua di Indonesia. Alhamdulillah ketika saya di sana saya mendampingi 5 profesor Pak Am. Waktu Profesor Joko Santoso, kemudian Profesor Emilia Lawati, Profesor Amrinsa, Profesor Rudi Rubiandini, dan Profesor Jaim Pak sebagai kepala UPT penerbit ketika itu. Jadi alhamdulillah perkembangan ketika itu terakhir ketika kami kemudian beralih tugas, seperti biasa Pak, turnover di perguruan tinggi kita kan sangat cepat dinamis ya Pak ya. Nah, alhamdulillah ketika kami tinggalkan di sana itu sudah kita menanamkan investasi yang cukup bagus, beberapa mesin sudah diperbaiki, terutama yang paling utama adalah beralihnya dari format konvensional ke digital Pak Am. Jadi penerbit dan produksi itu di backup oleh mesin digital yang cukup mumpuni. Digital sekarang ya? Digital sudah dari tahun 2014 ya. Memang tahun sekarang ini sudah mulai susut nih. Saya udah ngobrol dengan adik-adik saya di penerbit ITB, sudah mulai harus diinikan permajaan. Itu Pak Am barangkali. Ya. Ini COVID ini selama hampir 2 tahun sekarang, bagaimana pengaruhnya ya terhadap penerbit perguruan tinggi terutama di ITB? Baik Pak Am, di ITB menarik nih Pak Am. Saya ngobrol dengan adik saya, Edi. Pak Edi, bagaimana nih dengan pandemi kita kan di mana-mana semua berasa lah bagaimana penjualan. Terasa juga Pak, memang kami di ITB itu penjualan melalui jalur konvensional di toko-toko buku emang menurun. Saya tanya berapa, kurang lebih 50-60% menurun. Tapi yang menarik Pak Am, yang menarik di marketplace di via digital itu justru menunjukkan perkembangan yang bagus Pak. Jadi tidak ada pengaruhnya kepada ITB khususnya ya, barangkali teman-teman yang lain mudah-mudahan juga tidak terlalu terdampak oleh pandemi ini. Dan yang lebih menarik lagi Pak, sekarang ini di penerbit ITB semuanya sudah berdasarkan aplikasi Pak. Jadi diperbarui oleh pimpinan yang sekarang di bawah Pak Budi. Tentu saja sebetulnya paling berperan di sana itu ada Edi namanya. Adik saya di orang penerbitan lah dia memang. Pak Budi ini di manajemennya. Jadi sekarang semuanya serba aplikasi. Jadi pengawasan dari mulai naskah masuk sampai ke output di produksi di pasca cetak itu semuanya terpantau Pak Am melalui aplikasi itu. Alhamdulillah ERP yang dipakai. Ya. Baik. Jadi
Alhamdulillah lah. Mhm, mhm. Baik, Pak Gun-Gun, itu dengan sekarang ya berkembangnya dengan cepat teknologi informasi dan masuk ke konsep digitalisasi termasuk perbukuan. Bagaimana perkembangan digitalisasi perbukuan? Apakah sudah mulai marak di kampus terutama penerbitan ITB seperti dengan transfer ya ke e-book atau digital book? Ya, menarik Pak. Saya juga walaupun sudah tidak di sana, tapi saya selalu keep in touch dengan adik-adik saya di sana. Perkembangan digital adalah sebuah keniscayaan kan. Sehingga dirintis sebetulnya sudah mulai dari Prof. Amrinsah, kemudian Prof. Jaim, dan sekarang ke Pak Budi. Semuanya sekarang dimasukkan, termasuk tadi Pak, ke aplikasi. Dan format buku sekarang diusahakan tidak lagi memenuhi warehouse, tidak memenuhi gudang Pak, buku itu. Tapi berdasarkan digital ininya penggunaannya. Kemudian mungkin orang bertanya bagaimana nanti output ke harga. Harga itu bisa disiasati Pak, sehingga tidak ada masalah. Beberapa buku memang ada yang di drop Pak, di ITB itu yang saya dapat informasi dari teman-teman di ITB, di drop beberapa buku memang yang sudah tidak marketable. Tetapi yang lahir buku baru setahun 100 sekarang ini ngantri Pak, ngantri di orang editorial. Nah, sehingga saya sarankan ke adik-adik saya itu, nampaknya harus sudah mulai merekrut lagi nih untuk yang pracetak gitu ya, teman-teman di naskah di editing. Itu perkembangan sekarang. Dan buku ke digital juga sudah beralih Pak. Mereka juga sama dengan teman-teman di swasta ya. Saya di KPI itu semua juga sudah mulai bergeser ke, artinya tidak saling ini kan, tapi saling mengisi Pak. Yang konvensional buku berdasarkan paper base ada tetap, tapi digital sudah berjalan Pak. Bahkan pengadaan sudah mulai berlangsung Pak. Gitu. Pak Gun-Gun, apa melihat ke depan nanti buku yang konvensional ya dari kertas ini akan ditinggal atau masih akan ada ya, masih akan bertahan ya sebagai satu media ya untuk membaca? Baik Pak An, saya ini ngobrol dengan teman-teman teknik grafika di Polimedia ya. Beliau ini kan bergerak di bidang konvensional ya, kertas, packaging dan lain-lain. Kalau saya melihatnya begini Pak, format ya, platform bisa bergeser memang ke digital. Akan tetapi saya punya keyakinan bahwa buku yang konvensional masih tetap dibutuhkan, akan tetap berlangsung. Cuman tadi Pak, sekarang saya melihat penerbit-penerbit itu sudah mulai mengukur, tidak lagi mencetak dalam jumlah yang cukup besar, 3.000, 5.000 dan seterusnya, kecuali project Pak ya. Ini sekarang sudah mulai bagaimana supaya gudang itu juga efektif. Kenapa? Karena gudang ini juga menjadi persoalan, terutama universitas-universitas yang ada di kota-kota besar Pak. Susah Pak untuk gudang itu. Jadi memang sudah bergeser. Saya tetap berkeyakinan yang konvensional tetap akan ada Pak, tapi yang platform digital ini memang akan semakin masif. Jangan lupa kita pun kita juga berganti generasi Pak. Anak-anak mahasiswa kita kan kita bisa bedakan antara mahasiswa kita ketika tahun 90-an, saya ngajar di tahun 92 ya, 2000 dan anak-anak sekarang itu memang berbeda format ininya Pak. Mindsetnya juga berbeda kan Pak Am ya. Itu barangkali Pak. Nah Pak Gun-Gun, ya di catatan saya kan Pak Gun-Gun ini salah satu inisiator ya, pendiri dari afiliasi penerbit perguruan tinggi Indonesia. Itu bisa diceritakan dulu gagasan pendirian dari APPTI itu ya, dan tujuan. Oke Pak Am, ini nostalgia ya Pak Am ya. Jadi ketika itu kami para perguruan tinggi ini kan sering kumpul Pak, terutama ketika ada rapat-rapat berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan perguruan tinggi ya. Kemudian ketemulah waktu itu ngobrol-ngobrol bagaimana kita kalau ada ikatan silaturahmi itu dalam grup organisasi yang formal. Ya, tahun 2010 tuh kita kumpul-kumpul, ada Pak Prof. Ismudiono, ada Pak Elang dari IPB, kemudian ada Pak
Pak almarhum Pak Jajim, Pak. Ini perannya sangat besar beliau itu, terutama dari sisi legal aspek, Pak. Beliau orang hukum, almarhum untuk beliau. Kemudian saya sendiri, ada Pak Ricardi dari UI, kemudian ada siapa, Pak Hilman, Pak, dari UNAN, dan Pak Inam itu dari Malang juga, UIN. Nah, kami berkumpul. Saya kan tadi di awal menceritakan saya itu mendampingi 5 kepala di penerbit itu, kepala penerbit. Nah, kepala penerbit itu mewakilkan saja ke saya, karena beliau-beliau ini ada bidang konstruksi, ada bidang geologi, ya ada macam-macam lah, sibuk dengan dunianya. Jadi diserahkanlah ke saya. Nah, saya itu berkumpullah dengan tadi teman-teman itu. Pak Am sebetulnya jauh sebelum bertemu dengan Pak Ismudiono, saya juga bertemu dengan Pak Arifzan, Prof. Arifzan dari UNER. Bertemu juga Pak Yamin, ya, suksesinya oleh Pak Ricardi. Kemudian juga ketemu dengan Pak Pujo di Polimedia, yang kemudian suksesinya oleh Pak Wasito Adi. Jadi saya dari komunikasi itulah terpikir, kemudian berembuklah dan bersatulah kami, berdirilah kemudian APPTI dengan tujuan tadi untuk meningkatkan tari silaturahmi, dan yang berikutnya adalah sama-sama bagaimana menjalin silaturahmi itu saling memberikan dampak positif, terutama di marketing buku, Pak. Dan memprovokasi teman-teman, terutama Pak Am, perguruan tinggi yang belum memiliki UP, University Press. Kita dorong, Pak Am. Ya, sehingga ketika baru lahir itu hanya puluhan, sekarang alhamdulillah sudah hampir seluruh Indonesia. Di bawah pimpinan Pak Purnomo dan Pak Am tentu saja. Ya, Pak Gun-Gun, ini terakhir ya sebagai closing. Apa yang Pak Gun-Gun sarankan nih untuk mengembangkan atau untuk pengembangan dunia penerbitan perguruan tinggi? Baik, Pak Am, nampaknya sih sudah menjadi rahasia umum lah ya, bahwa semua kita harus berubah. Jangan kita alergi pada perubahan. Saya berharap semua penerbit di perguruan tinggi mulai bergeser ke digitalisasi. Tapi yang konvensional tidak usah ditinggalkan, karena konvensional itu sesekali akan diperlukan. Jadi dua-duanya jalan ya? Dua-duanya jalan, tapi tetap yang paling utama adalah pada konten, Pak Am, ya, membangun dan membangunkan semua teman-teman dosen untuk menulis. Jadi sehingga University Press itu menjadi marak. Mereka kan pekerjaannya banyak, dan universitas pasti akan bergembira, Pak. Lembaga itu gembira karena dananya sekarang tidak sedikit, Pak Am. Ketika pandemi ini ternyata pemerintah dan universitas itu mengalihkan dana penelitian itu banyaknya ke penerbitan buku, Pak Am. Terbukti di ITB. Ya, itu peluang juga ya. Teman-temanku sampai ngantri. Peluang, Pak. Jadi itu barangkali kalau saran saya berubah ke hal yang lebih maju lah untuk penerbit-penerbit yang ada di seluruh Indonesia. Gitu, Pak. Wah, terima kasih nih Pak Gun-Gun atas sharingnya pagi ini. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu lagi nanti di topik lain ya. Ya, salam sehat Pak Gun-Gun. Salam sehat juga, salam buat semuanya lagi. Ya, sampai ketemu. Mari. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya.